Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini viral ya, heboh soal Hasto diperiksa KPK 3,5 jam dan tidak ditahan ya. Dan saya akan bahas itu. Mungkin yang belum dibahas, yang pengamat-pengamat lain yang juga saya belum perhatikan karena terlalu banyak habis waktu untuk hanya ngelihat YouTube orang. Mending kita berkreasi sendiri ya, melakukan imajinasi sendiri ya. Ini kalau menurut analisis saya, Hasto itu nggak mungkin ditahan ya, satu. Dan kemudian nanti kemungkinan ketua KPK bisa terjungkal ya, sebagaimana nasib dari Antasari Azhar dan juga siapa itu Abraham Samad ya, yang sangat idealis itu. Dua-duanya akhirnya terjungkal sebagai ketua KPK, dan kelihatannya ketua KPK sekarang juga merasa kuat ya, mungkin merasa bagian dari rejim Jokowi, dan tampaknya kelihatan agak sombong ya, dalam tanda petik ya. Di depan pers kan kelihatan tuh orang yang layak dan orang yang sedikit angkuh gitu. Sementara nasib Jokowi akan suram ya dalam masa depan Jokowi dalam sejarah politik Indonesia modern, dan dia akan malu hati ya, banyak kekeliruan dan hanya demi dinasti politik dia banyak melakukan kekeliruannya, melanggar konstitusi kalau kata orang-orang pintar itu. Dan tampaknya dalam reuni gubernur dia juga nggak datang karena dia tahu ada masalah waktu dia itu nggak menyelesaikan janjinya menjadi gubernur DKI 5 tahun, 2,5 tahun kemudian dia loncat mencalonkan diri menjadi calon presiden ya. Jadi kita mulai ya dengan nasib Hasto. Pertama tentu kita pertimbangkan dulu ya hubungan Megawati dan Prabowo yang sekarang jadi presiden. Megawati itu cukup kuat ya, karena dia seorang petarung ya, seorang yang muncul karena perjuangan politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Dia bisa bertahan dari gempuran ya, di zamannya Pak Harto dan lain-lain, kita sudah tahu ceritanya itu. Dan dia sekarang ketua umum PDIP. Secara politik dia kuat, ada akarnya, dan PDIP selalu menjadi pemenang pileg, pemenang pemilu ya. Meskipun dalam pilpres kemarin dia dikalahkan oleh Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, Prabowo juga partai kedua terbesar ya, Gerindra itu perolehan suaranya. Dan kita tahu dia juga seorang petarung ya, sudah 4 kali dia berjuang untuk meraih RI 1. Bukan orang yang nggak punya akar ya, dia membangun partainya sendiri ya. Sama dengan Megawati. Dan keduanya bersahabat. Orang lupa mereka pernah sama-sama berjuang. Megawati menjadi calon presiden dan Prabowo menjadi calon wakil presiden, dan dikalahkan oleh SBY pada tahun 2004 kalau tidak salah ya. Jadi dua orang ini menentukan ya nasib Hasto, dan juga menentukan nasib KPK, dan juga menentukan arah langkah dari Jokowi ke depannya. Itu yang pertama ya, soal dua orang ini yaitu Megawati dan Prabowo. Itu orang yang punya akar, punya partai, punya jaringan kekuatan politik yang real. Beda dengan Jokowi. Dia hanya didukung oleh buzzer atau relawan yang nggak ada akarnya, nggak punya partai, ya kan? Sebagai pernah jadi presiden ya. Sementara Prabowo dan Megawati dia punya ini ya struktur kekuasaan sampai ke bawah kan,
Jokowi sudah hilang sejak 20 Oktober 2024 kemarin. Sejak Prabowo dilantik, hilanglah kekuasaan politik dari Jokowi, kecuali hanya semacam sisa-sisa usaha terakhir untuk selalu melakukan glorifikasi terhadap Jokowi dari buzzer-buzzer yang juga sebenarnya nggak bekerja efektif lagi karena dananya udah habis. Itu yang pertama ya, kedekatan hubungan personal dan juga kedekatan hubungan perjuangan antara Megawati dan Prabowo itu tidak dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dokumen-dokumen di tangan Hasto yang kata Koni, dan dokumen itu sudah dinotariskan di Rusia. Itu bisa menjadi bom waktu ya. Bukan bom waktu untuk Jokowi dan untuk para koruptor-koruptor itu. Dan dokumen itu dalam kekuasaan Megawati dan Hasto kan. Tapi Prabowo juga ketar-ketir ya, karena menurut Abdullah Hamahua, ya, penasihat KPK yang terkenal integritasnya tinggi di zaman KPK itu masih sangat independen. Itu kata Pak Abdullah Hamahua, nggak mungkin Prabowo itu memberantas korupsi. Kenapa? Karena ada 2 kasus kasusnya Prabowo ada 2 di KPK loh. Ya. Jadi kalau sampai Hasto buka-bukaan karena dia dijepit ya oleh kekuasaan, dipaksa atau dipaksa jadi pakai jaket orange dan masuk penjara, itu Prabowo bisa dipukul balik oleh PDIP dengan sangat terpaksa, ya kan? Jadi nggak mungkin ya langkah-langkah terlalu lugu diambil oleh Prabowo. Dia harus melakukan kompromi kan dengan Megawati yang punya kekuatan real dan juga sahabatnya dalam konteks Hasto supaya tidak dipermalukan dan menjadi tahanan. Ya. Kalau Jokowi sudah masuk kotak ya, dan Jokowi akan serba salah langkah-langkahnya ke depannya. Karena dia banyak melakukan kekeliruan sebagai presiden yang dilahirkan di alam demokratis dan dipilih secara langsung dan rakyat memilihnya 2 kali berturut-turut 2 periode. Tapi dia kemudian melakukan satu kesalahan besar dalam sejarah politik Indonesia, yaitu membangun dinasti politik untuk pertama kalinya, dan tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelum Jokowi, tidak pernah dilakukan oleh SBY, tidak pernah dilakukan oleh Megawati, tapi dilakukan dengan segala cara oleh Jokowi, dan dia tahu kekeliruannya itu. Dan kekeliruan kedua tentu dia melakukan pengkhianatan ya, terhadap pengkhianatan politik yang terhadap PDIP yang sudah 23 tahun membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota, jadi gubernur DKI 2,5 tahun, dan dilakukan semacam proteksi politik oleh PDIP terhadap Jokowi sebagai presiden RI 2 periode. Tapi kebaikan PDIP dan Megawati itu kemudian dicampakkan ya begitu saja oleh Jokowi hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi dinasti politik keluarganya sendiri, menyorong atau mendorong anaknya Gibran Raka Buming Raka sebagai orang nomor 2. Dia bisa melakukan pengkhianatan politik terhadap orang atau terhadap institusi, terhadap partai yang sudah sangat berjasa membackup dia selama 23 tahun, yaitu PDI Perjuangan. Jadi kelihatan ya, yang paling lemah dalam variabel ini adalah Jokowi lemah. Kemudian ketua KPK itu lemah karena KPK adalah rumpun dari eksekutif. Ya. Jadi akhirnya permainan yang akan berlangsung itu sudah akan bisa kita duga secara imajinatif ya. Ya kalau Rocky Gerung bisa melakukan analisa, saya juga bisa. Kemungkinan Hasto itu nggak di penjara. Sebab kalau sampai di penjara itu bisa hancur juga teman-temannya Prabowo, dan termasuk Prabowo sendiri dibongkar oleh dokumen-dokumen yang masih katanya bisa menjadi bom waktu ya, lebih dahsyat dari Watergate katanya. Dan istilahnya Koni menjadi bom waktu. Dan itu enggak, yang terjadi akan kompromi, yaitu antara
Megawati dan Prabowo. Dan yang harus dikorbankan tentu adalah Jokowi dan KPK, ketua KPK. Kemungkinan begitu, ya kan? Karena KPK itu kan gampang diatur, meskipun dia dipilih di zaman Jokowi, tapi kan sekarang dia punya tuan yang baru, yaitu Presiden Prabowo. Dan jangan lupa KPK sekarang kan nggak independen ya, itu dia lupa ketua KPK yang sekarang itu bahwa KPK adalah produk kompromi politik loh di DPR, ya kan, lembaga politik dia dihasilkan oleh orang-orang politik di DPR. Jadi nggak mungkin juga dia bisa steril bekerja dalam ruang yang kosong dengan kemandirian yang penuh. Tetap ada ya intervensi politik ya, sejak dari panitia seleksi itu, sejak ditetapkan oleh DPR. Jadi kemungkinannya akhir cerita drama Hasto itu, kemungkinan Harun Masiku muncul dan ditahan dengan kompromi, ditahan, diringankan, ya kan? Hasto harus, karena dia juga orang kuat di PDIP, dia harus dibiarkan dalam posisi yang terjaga, menjadi orang yang terhormat dan tidak dipenjara oleh KPK. Dan kemudian KPK tentu saja ya bisa dengan sedikit gertakan dari orang yang paling kuat di negeri ini tidak bisa berbuat apa-apa juga, dan harus meloloskan siapa? Hasto. Kalau tidak, dia akan memiliki nasib yang sama, mungkin seperti Antasari sebagai ketua KPK, atau seperti Firly Bahuri, atau seperti Abraham Samad. Jadi kompromi-kompromi yang realistis itu tampaknya akan dimainkan oleh dua orang yang paling kuat di negeri ini sekarang, yaitu Megawati dan Prabowo. Bagaimana menurut penonton? Ya, saya mau makan malam dulu, terus habis itu tidur. Saya Yudi Pramuka Donat dari Barong YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.